An Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberikan nasihat untuk murid. Nasihat beliau di dalam kitab beliau ada Busuluk wal Murid, yaitu wahai murid, hendaknya kau terus-menerus bersungguh-sungguh dalam memperhatikan pelaksanaan sholat 5 waktumu, dan kau bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan kondisi berdirimu ketika hendak ingin melakukan sholat. Kemudian kau bersungguh-sungguh dalam memperhatikan bacaan-bacaanmu, dan kau bersungguh-sungguh dalam memperhatikan kekhusyuanmu di dalam sholat. Dan kau harus bersungguh-sungguh pula di dalam rukumu dan sujudmu, dan memperhatikan kesempurnaan seluruh rukun-rukun yang lainnya, serta sunah-sunah di dalam sholatmu. Sebelum dirimu memasuki sholat, buatlah hatimu merasakan kebesaran akan zat yang akan kau tuju di hadapannya, yaitu zat yang maha agung dan maha luhur. Ingatlah untuk dirimu, jangan sekali-kali kau bermunajat kepada Allah, Raja seluruh daripada raja, penguasa dari seluruh para penguasa, dengan hati yang lalai, yang terlepas di dalam jurang kealpaan dan godaan syaitan, serta hati yang berkelana di wilayah angan-angan dan pikiran keduniawian, karena hal itu dapat menimbulkan kemarahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan tertolak siapa dirimu, yaitu dirimu dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba melakukan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatanginya, menghadap kepada dirinya dengan zatnya sendiri. Kemudian ketika hamba tadi menengok ke belakang, maka Allah berkata, hambaku yang sedang melakukan sholat adalah keturunan Adam yang telah menoleh kepada orang yang lebih baik daripadaku. Kemudian apabila dia menoleh untuk yang kedua kalinya, maka Allah akan berkata yang sama, hambaku menoleh kepada orang yang dianggap lebih baik dibandingkan aku. Ketika orang yang melakukan sholat ini dia berpaling lagi untuk ketiga kalinya, maka Allah akan berpaling darinya. Ketika orang yang menoleh dengan wajah fisiknya saja, Allah berpaling darinya. Lalu bagaimana keadaan seorang yang di dalam sholatnya menoleh dengan hati, kebagian-bagian dan perhiasan dunia yang menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melihat pada jasmani, fisik dan sisi lahir seseorang, karena Allah melihat hanya kepada hati dan yang terdalam di dalam hati manusia. Ketahuilah bahwa ruh atau esensi inti daripada seluruh ibadah dan makna daripada seluruh ibadah, yaitu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap ibadah yang kau lakukan. Selalu merasa diperhatikan ketika engkau sholat, selalu merasa diperhatikan ketika engkau di luar sholat, selalu memperhatikan bahwasanya Allah selalu mengawasimu di dalam atau di segala ibadah-ibadahmu. Dan oleh sebab itu, siapa orang yang melakukan ibadah kemudian dia tidak hadir di dalam ibadahnya itu, tidak menghadirkannya Allah di dalam ibadahnya, tidak merasa diawasi oleh Allah di dalam ibadahnya, maka ibadahnya seperti debu yang bertaburan, seperti debu yang berhamburan. Perumpamaan orang yang tidak hadir bersama Allah di dalam setiap ibadahnya adalah seperti orang yang memberi hadiah pada penguasa yang tinggi, atau memberikan hadiah pada seorang raja, yaitu sebuah dayang atau sebuah permaisuri perempuan yang telah mati, atau seperti orang yang memberikan hadiah kepada seorang raja yang agung sebuah peti kosong yang tidak ada apa-apanya. Bukankah ia sangat pantas mendapatkan hukuman dari seorang raja dan tidak mendapatkan balasan ganjaran atas kebaikan daripada si raja? Kenapa? Karena dia memberikan permaisuri yang telah mati, dan dia telah memberikan peti yang kosong kepada sang raja, dan ini adalah penghinaan kepada sang raja. Inilah seperti perumpamaan orang yang ibadah, tidak menghadirkan Allah di dalam ibadahnya, tidak merasa selalu diperhatikan Allah di dalam ibadahnya, maka dia seperti menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia memalingkan hatinya kepada selain Allah di dalam ibadahnya. Padahal jelas kalau kita tahu bahwasanya ibadah itu harus diperuntukkan kepada Allah, tetapi kenapa kita memalingkan hati kita kepada selain Allah, padahal kita sedang bermunajat, padahal kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bisa-bisanya kita memalingkan hati kita kepada hal-hal selain Allah, seperti kepada keduniawian dan kepada perhiasan keduniawian. Dan inilah nasihat Imam Haddad di dalam kitab beliau ada Busuluk wal Murid. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.